banyak ngobrol, banyak ya ngeloni HP tanpa ada kebutuhan yang diperlukan. Ya boleh buat HP itu termasuk hal yang mubah, tapi jangan sampai effort berlebih-lebihan. Nggak punya kepentingan ya akhirnya waktunya habis gitu atau wakaf. Aslinya banyak amal-amal kebaikan yang bisa kita lakukan, amalan-amalan yang bisa kita lakukan hanya karena kita effort fudul. Maka amalan-amalan mubah juga perlu di muhasabah. Termasuk juga amalan-amalan mubah yang perlu dimuhasabai, yaitu ya dalam kaitannya dengan niat. Jadi aslinya amalan mubah itu ada kebiasaan kita makan, minum, tidur. Itu kalau dibarengi dengan niat, insya Allah jadi ibadah, jadi ketaatan. Masak itu kan amalan mubah, rutinitas kita. Nyuci ya rutinitas kita. Makan, minum, tidur rutinitas kita. Ya. Bagusnya dibarengi dengan niat sehingga adat berubah menjadi apa? Ibadat. Inilah pentingnya niat, sehingga ada nilai pahalanya. Tidurnya orang mukmin itu ada nilai pahalanya di sisi Allah. Makanya orang mukmin apalagi adab-adabnya dijaga, ya itu juga akan ada pahala dan balasan di sisi Allah. Sehingga kita bisa merealisasi firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar supaya mereka beribadah kepadaku. Ibadah dengan melaksanakan amalan fardu, ya tambah dengan amalan sunnah. Ibadah dengan meninggalkan amalan yang diharamkan, amalan yang dimakruhkan. Ibadah dengan meninggalkan ya amalan-amalan mubah tapi yang ifrat berlebih-lebihan. Mubah itu, apalagi yang mubah ini dibarengi dengan niat, ada nilai pahalanya. Ada nilai pahalanya. Wal tandur nafsu ma qaddamat. Hendaknya ya, jadi tafsirnya tadi kasibu anfusakum. Segera kalau ya sering-seringlah kamu menghisab diri kamu ya di dunia, ya menghisab amalan fardu kita, amalan yang dilarang atau ya yang dimakruhkan, amalan-amalan mubah pun juga perlu dihisab. Di antaranya tadi itu jangan berlebih-lebihan, sama hendaknya dibarengi dengan apa? Niat. Belanja ke pasar, ngomong anak, itu kan amalan-amalan harian bagi ibu. Coba itu kalau dibarengi dengan niat akan berubah menjadi satu ibadah. Meskipun nilai ibadahnya berbeda dengan amalan fardu, ya, berbeda dengan amalan fardu. Hasibu anfusakum, hendaknya kamu menghisab diri kamu qabla an tuhasabu, sebelum kamu dihisab pada hari kiamat. Kalau hasibu anfusakum itu di dunia, ya. Qabla an tuhasabu, sebelum kamu dihisab di akhirat. Kapan itu? Ya, yaitu kiamatul kubro, pada hari kiamat yang besar setelah manusia dibangkitkan berkumpul di mahsyar. Ya, puncaknya yaitu yaumul hisab, kiamatul kubro, di mana manusia berdiri di hadapan Allah ya dalam keadaan telanjang tanpa alas kaki, ya belum bersunat, dan mereka akan dihisab. Bocoran hisabnya sudah kita jelaskan. Umurnya akan dihisab. Dari umur itu secara khusus masa muda. Masa muda termasuk umur juga, tapi itu kan secara apa? Khusus. Memang masa-masa muda ini muhawarul quwwah wan nasab. Masa-masa muda ini puncak-puncaknya kekuatan, puncak-puncaknya orang mengerahkan daya dan kemampuannya masa-masa muda. Sekarang umur berapa masa muda? Ya, balik sampai 40. Tapi kalau sudah di atas 40 sudah asam urat, sudah mulai berkurang macam-macam. Tapi kalau antara masa-masa itu luar biasa. Termasuk yang dihisab adalah harta, dari mana dia mendapatkan harta, dari jalan yang halal maupun yang haram, kemudian digunakan untuk apa, taat atau untuk maksiat, kemudian ya dihisab juga ilmunya, ilmu diamalkan tidak,
apakah ilmunya ini ilmu yang bermanfaat ataupun tidak. Dalam pertemuan yang lalu sudah kita jelaskan tentang ilman nafi'an. Ilman nafi'an ini ada dua, sehingga ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat ini ada dua. Satu, an-nafu al-lazim, an-nafu al-muta'ati. Ilmu yang bermanfaat tapi sifatnya ya ke dalam untuk diri kita. Tapi an-nafu al-muta'ati ya manfaatnya ilmu untuk orang lain. Manfaatnya ilmu untuk diri kita. Kan ada amalan hati, ada amalan lisan, ada amalan anggota badan. Ya. Amalan hati dengan bertambahnya ilmu, bertambah ya ketundukan hati kita kepada Allah itu juga termasuk mengamalkan ilmu. Malah amalan-amalan hati itu pahalanya besar. Amalan anggota badan tuh ya yang menggerakkan ya amalan hati, termasuk mengamalkan ilmu, dapat ilmu ya kecintaannya kepada Allah meningkat, rasa takutnya kepada Allah meningkat ya, rojak dia meyakini betul bahwa akan adanya pahala dan balasan yang ia dapatkan manakala dia mengamalkan ini, yang mana tadi itu adalah landasan-landasan ketakwaan, landasan-landasan ibadah. Setiap hari menghadiri majelis ilmu ya paling tidak 4 hal itu meningkat. Amalan-amalan hati, tawakalnya meningkat, syukurnya meningkat, sabarnya meningkat. Itu juga termasuk mengamalkan. Hanya amal qalbi, amalan apa? Hati. Amalan lisan memuji Allah, ya termasuk di dalamnya. Fa binikmati rabbika fahatis, boleh atahdis binikmatillah, yaitu mengungkapkan ya, mengungkapkan ya nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita ya, dengan lisan maupun dengan anggota badan. Dengan lisan ya, ketika ditanya ya gimana kabarnya, alhamdulillah Allah melapangkan ya dada saya untuk senantiasa memeluk Islam, Allah memberikan rezeki kepada saya, rezeki badan, rezeki perut. Jadi rezeki apa namanya, nikmat perlu diungkapkan ya. Sebelum pengajian biasa khotib ataupun penceramah ya, harus binikmatillah, mau membicarakan nikmat-nikmat Allah ya untuk disyukuri. Termasuk mengamalkan ya, mengamalkan anggota badan, baca sholatnya ya diperbaiki, wudunya diperbaiki. Itu an-nafu al-lazim. Jadi ilmu yang bermanfaat tapi sifatnya untuk diri kita.